Mari kita mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puja cak puja nianang etang manggalamuttamanti. Memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangga yang termuliakan, Romo Pandita, para bapak dan ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik bagi kita. Di hari ini kita bisa menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki bersama-sama melakukan puja kepada Tikratana, yang mana di hari ini kita memperingati hari suci yang dikenal dengan Hari Asada. Hari Asada merupakan salah satu hari penting, khususnya bagi perkembangan ajaran Sang Buddha. Karena di hari Asada inilah, untuk kali yang pertama, Guru Agung Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Dan disitulah hingga akhirnya sekarang kita pun di sini juga memperoleh manfaat yang sama. Di dalam Manggala Sutta disebutkan, yakni puja cak puja nianang, yakni memuja yang patut dipuja itulah berkah utama. Jadi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, hari ini kita membuat satu karma baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Melakukan penghormatan kepada Tikratana. Karena di dalam momen Asada ini sebetulnya ini juga berhubungan erat dengan kemunculan Tikratana. Di dalam hari Asada ini disebutkan juga Tikratana menjadi lengkap. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan juga Sangga Ratana. Jadi hari ini kita membuat karma baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Selain itu kita juga selain membuat karma baik, dengan kita melakukan puja, ini adalah sebab terdekat munculnya keyakinan. Jadi kalau kita mengikuti acara peringatan hari Asada seperti ini, kita jadi teringat apa yang terjadi di bulan Asada itu. Sehingga kita muncul keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha. Maka ketika kita melakukan rangkaian peringatan Asada ini, di situ kita juga memperoleh penjelasan apa yang menjadi ajaran dari Guru Agung Sang Buddha.
Di dalam riwayat disebutkan Ibu Bapak, sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, di dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau awalnya tidak ada ketertarikan untuk mengajarkan Dhamma. Mengapa demikian? Karena beliau melihat bahwasanya Dhamma yang beliau ketemukan ini sangat dalam, sangat halus, sukar untuk dimengerti bagi orang yang awam. Sehingga beliau kemudian berpikir untuk berdiam diri. Ketika beliau berdiam diri, disitulah Brahma Sahampati datang, memohon agar Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Dan beliau mengajarkan Dhamma, awalnya beliau ingin mengajarkan Dhamma yang beliau ketemukan itu kepada Alarakalama. Tetapi Ibu Bapak, Alarakalama ini sudah meninggal 7 hari yang lalu. Alarakalama ini adalah seorang guru yang hebat juga di zaman itu. Alarakalama juga memperoleh kemajuan spiritual tingkat arupajana. Arupajana berupa akincana yatana. Tetapi Alarakalama sudah meninggal. Kemudian beliau terpikir, kepada siapa beliau akan mengajarkan? Beliau kemudian berpikir untuk mengajarkan Dhamma kepada Udakaramaputa. Udakaramaputa ini juga di zaman itu juga guru hebat juga. Memiliki kemajuan spiritual, pencapaian arupajana yang paling tinggi, yang disebut dengan newasanya naksana yatana. Pencapaian bukan persepsi, bukan persepsi. Newasanya naksana yatana. Ini bukan guru biasa. Dan untuk mencapai di sini Ibu Bapak sangat sulit. Untuk mencapai jana sulit, apalagi ini jana berupa arupa. Sulit sekali. Beliau mau mengajarkan Dhamma kepada Udakaramaputa, tetapi Udakaramaputa juga meninggal semalam. Sehingga apa? Beliau kemudian terpikir mengajarkan Dhamma kepada Pancawagya. Pancawagya ini tidak lain adalah yang menemani sewaktu Bodhisatta berlatih selama 6 tahun samsara di hutan Urwela, yang melayani, yang membantu. Tetapi tiba saatnya Pancawagya ini juga meninggalkan Sang Buddha. Kenapa? Karena saat beliau berlatih yang sangat keras, hampir beliau mati, disebutkan di dalam kitab begitu, kemudian beliau merubah caranya. Mulai peduli dengan kesehatan. Melihat Bodhisatta peduli dengan kesehatan, mulai makan, disitulah Pancawagya Bhikkhu saat itu meninggalkan Bodhisatta. Kenapa? Karena dianggap Bodhisatta telah gagal. Karena saat itu dianggap bahwasanya praktek yang keras seperti apa yang dilakukan oleh Bodhisatta itu adalah praktek yang dipakai untuk melenyapkan kilesa. Tapi Bodhisatta malah berhenti, peduli kesehatan. Mulai makan bubur. Ya, karena beliau menyadari kalau latihannya diteruskan bukan mencapai pencerahan, tetapi akan mengalami kematian. Dan beliau merubah caranya. Mulai peduli dengan kesehatan, dan akhirnya beliau berhasil mencapai Sama Sambodhi di bulan Wesaka itu. Nah, Pancawagya ini Ibu Bapak, ketika didatangi oleh Sang Buddha, mereka awalnya melihat kedatangan Sang Buddha.
mereka awalnya sudah bisik-bisik. Ya, bisik-bisik kompromi. Kalau Pertapa Gotama datang, biarlah. Kalau mau duduk, biarlah duduk. Kalau mau bicara, tidak usah kita jawab panjang-panjang. Kenapa? Karena Pancawagya ini tidak menaruh hormat. Karena menganggap Bodhisatta telah gagal. Tetapi ibu bapak, kehebatan Sang Buddha nih. Tidak pakai kata-kata, tapi pakai wibawa. Ini salah satu Sang Buddha punya kelebihan. Ya, beliau punya Mahapurisa. Beliau belum membabarkan dhamma. Yang awalnya kompromi, jangan ada yang mengajak. Biarlah kalau mau duduk, biarlah, tidak usah disapa, biarlah. Tapi makin dekat, makin dekat, makin dekat. Komprominya itu lupa. Kenapa? Karena kedatangan Sang Buddha itu karismatik. Ya. Sangat tenang, indrianya terjaga. Sehingga menganggap bahwasanya udah lupa dengan apa yang tadi dijanjikan. Kemudian ada yang mengambil patanya, ada yang menyediakan tempat duduk. Mereka kagum dengan penampilan Sang Buddha yang tidak sama seperti sebelumnya. Tetapi dia juga masih ragu-ragu. Masih menganggap beliau adalah gagal. Tapi beliau menunjukkan kewibawaannya. Dan di situ merubah yang semula tidak mau menerima, semula tidak mau menaruh hormat. Tiba saatnya ketika makin dekat, Pancawagya Bhikkhu lupa. Mereka memperlakukan Sang Buddha dengan sangat baik. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, memang kalau kita telusuri ya, Guru Agung Sang Buddha itu ya punya yaitu karuna. Ya, karuna. Ya, beliau metanya itu, punya meta itu tidak usah diragukan lagi. Nalagiri yang dibuat mabuk bisa ditaklukkan dengan cinta kasih. Apalagi orang cuma kompromi. Bahkan di dalam riwayat dikatakan juga, ketika Dewadatta juga mengutus pemanah untuk memanah Sang Buddha, yang memanah sekalipun tidak jadi memanah. Malah jadi biku mencapai Sotapanna. Luar biasa. Jadi Guru Agung Sang Buddha itu belum mengajarkan dhamma, beliau menunjukkan dari kewibawaannya. Setelah dipersilahkan duduk, Sang Buddha kemudian mengatakan, Tathagata telah mencapai Samma Sambodhi. Tathagata akan mengajarkan dhamma. Mereka kemudian mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan mengajarkan dhamma sedangkan engkau gagal? Terus bagaimana Sang Buddha menegaskan? Apakah selama kalian bersama dengan diriku 5 tahun, apakah pernah saya mengatakan kalau saya berbohong? Jadi Sang Buddha bertanya balik, selama 5 tahun bersama dengan diriku, apakah aku pernah mengatakan seperti ini sebelumnya? Dan disitulah mereka mulai mau mendengar. Artinya apa ibu bapak? Sang Buddha itu dengan kebijaksanaannya, dengan kesabarannya, beliau bisa merubah cara pandang. Dan sebelum beliau membabarkan 4 kebenaran Arya, beliau mengawali dengan merubah cara pandang. Karena cara pandang di zaman dulu ibu bapak, di zaman dulu, ya pertapa di zaman dulu, itu mereka punya keyakinan bahwasanya kotoran batin itu bisa lenyap dengan praktek penyiksaan diri. Ya saat itu. Ya. Dan dia punya anggapan juga, Sang Buddha udah gagal. Kenapa? Karena Sang Buddha sudah mulai peduli dengan kesehatan. Untuk merubah itu, beliau mengawali khotbah yang tadi sudah disampaikan. Ada 2 hal ekstrim yang patut dihindari. Ibu bapak,
dua hal ekstrim ini, menurut kita yang sekarang, ini adalah pandangan benar. Tapi sebetulnya ini sesat. Kita punya anggapan inilah cara hidup yang benar. Kita yang sekarang. Kita punya anggapan dua hal ekstrim ini kita anggap sebagai cara hidup yang benar. Padahal itu adalah cara hidup yang salah. Apa yang pertama di situ yang patut dihindari? Disebut sebagai kama suka. Kama suka, kesenangan indriawi. Jadi kalau di zaman sekarang ibu bapak, orang menikmati kesenangan indriawi disebut ya pandangan benar. Betul kan ya? Di mana ada hiburan, ke sana. Di mana ada menu baru, ke sana. Kalau bisa begitu, inilah benar orang hidup. Tapi ibu bapak, ini patut dihindari. Kenapa? Kama suka, kesenangan indriawi itu memang menyenangkan, tetapi membawa penderitaan. Maka kalau Anda hidupnya senang-senang tidak tahu ukuran, maaf loh ya, Anda gali kubur loh. Kalau Anda pengennya senang tidak tahu ukuran, problem loh. Apalagi sekarang tidak usah pakai duit, pakai kartu. Kalau Anda mau apa, gesek. Anda mau apa, gesek. Mau apa, gesek. Gesek. Biasanya tagihannya setahun sekali atau sebulan sekali. Akhirnya membengkak. Setelah membengkak, mau menutupi pinjol. Maka Sang Buddha menyebut ekstrim yang pertama, tidak hanya mengacu kepada pertapa, bahkan perumah tangga sekalipun, meskipun bisa hidup senang, juga harus tahu ukuran. Karena sekarang Anda di WA, dengan mudah WA masuk. Termasuk saya juga dapat WA itu juga. Ditawari kredit. Ya, ditawarin. Ada WA kan, kalau tidak SMS adalah WA ya, kalau tidak SMS masuk tuh. Ya, nanti dengan mudah cair berapa. Begitu mudahnya zaman sekarang. Tapi kalau tidak hati-hati ibu bapak, ini pesan. Meskipun ini sudah 2600 tahun yang lalu, ini tetap berlaku. Kita hati-hati di zaman modern sekarang. Kesenangan indriawi sebagai perumah tangga masih bisa dinikmati. Tetapi harus tahu ukuran. Sering-sering makan di restoran ya bagus. Tapi juga tahu ukuran. Ya enggak apa-apa lah, kan gesek. Nah, 300.000 digesek, 300.000 digesek. 1 bulan ada berapa hari? 30 kali 300.000 berapa? 9 juta. Kerjanya UMR tekor berapa? Nah, ini namanya tidak tahu ukuran. Ini pesan moral juga. Meskipun khotbah Dhamma Cakkappawatana Sutta itu awalnya disampaikan kepada biku. Tetapi ini juga ada relevansinya untuk kita di zaman sekarang. Kenapa? Soalnya saya dapat pesanan dari umat. Bante nanti tolong disinggung Bante. Kenapa? Banyak yang kena pinjol. Kalau sudah menumpuk, beban tertekan. Akhirnya memilih apa? Mengakhiri hidup. Dari kesenangan yang sedikit, akhirnya membawa penderitaan yang besar. Kama suka, kesenangan indriawi ini memang menyenangkan. Tetapi kalau tidak tahu ukuran, ini akan menjadi bencana. Ya. Meskipun ini khotbahnya disampaikan kepada Pancawagya Bhikkhu, kita harus merubah persepsi kita. Bukan orang yang sukses itu adalah konsumtif, ya, konsumerisme. Ya, oh tetangga saya bisa beli ini, saya juga kepengen. Teman saya beli ini, saya juga kepengen. Ya, enggak apa-apa, tekor, yang penting tersohor, tahu-tahu hancur. Ya nanti kalau punya ini jadi tersohor.
Tapi kalau tidak tahu kekuatannya, ya hancur. Apa yang berikutnya yang harus dihindari? Selain kama suka, kesenangan indriawi, kita juga diingatkan. Atakila mata nuyugo. Artinya apa? Penyiksaan diri. Untuk zaman sekarang apa? Ibu bapak zaman sekarang, Anda perlu istirahat. Kerja boleh, jangan sampai satu hari tidur 4 jam. Satu hari tidur 4 jam. Supaya sukses, Bante. Hati-hati loh. Iya, Anda sukses. Tapi kalau tiap hari tidurnya 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, tahu enggak? Spare part-nya udah jebol. Anda punya jantung itu butuh istirahat. Ya. Mungkin Anda, kan pilihan Bante. Saya mau tidur cuma 4 jam ya boleh toh Bante. Kan pilihan saya. Iya, masalahnya kan lahir jadi manusia kan kesempatan baik. Kalau bisa kan diwet-wet. Jangan diboros. Jadi ibu bapak kerja keras bagus, tapi juga jangan lupa istirahat. Untuk kesuksesan duniawi bagus, tetapi juga tahu kondisi batin. Jangan sampai Anda ngejar, sampai Anda stres. Makanya hari Sabtu, kalau ada kesempatan ikut ODM. Supaya apa? Tidak menyiksa batin Anda, ada waktunya break. Menenangkan pikiran. Ya, menenangkan pikiran. Apa enggak kasihan nih sama tubuh ini? Apa enggak kasihan dengan pikiran kita ini? Demi katanya biar sukses cepat. Ya, apa ini menjadi sebuah kebahagiaan ya? Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini yang kedua. Ketika Anda memaksa diri Anda juga harus tahu ukuran. Jangan lupa berlatih ketenangan. Ya, ketenangan. Nanti kalau Anda tidak punya ketenangan, nanti ada orang bilang, sebetulnya hidupmu kurang apa coba? Kamu tidak kurang. Sebetulnya hidupmu kurang apa? Apa yang akan kamu kejar lagi? Makanya dalam hidup ini jangan terlalu ekstrim. 2500 tahun yang lalu, ekstrim yang kedua ini juga diminta untuk dihindari. Praktek penyisaan diri. Dan ini di zaman sekarang juga banyak. Penyiksaan diri. Sampai tidurnya dikurangin, makannya dikurangin. Ya, biar cepat kaya, makan sehari sekali. Ya. Ini penyiksaan nih, penyiksaan nih. Karena sekarang itu acuan dari kebahagiaan, acuan dari kesuksesan di era sekarang itu adalah ukurannya adalah jumlah, kuantitas. Berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak. Ya, bukannya tidak boleh, tetapi Bante berpesan, Anda juga harus tahu ukuran, sayangi. Makanya kalau ada waktu, ada kesempatan, hari Minggu, puja bakti. Ya, puja bakti, menenangkan pikiran lah. Ya, kalau puja bakti mulainya 7:30, Anda datang 7:30. Meditasi dulu maksudnya. Ya, jangan sampai puja bakti mulainya jam 9:30, Anda datang 11:30. Udah selesai. Udah selesai. Jadi ibu bapak, ini ekstrim yang harus dihindari. Menuruti kesenangan indriawi dan juga penyiksaan diri. Jangan siksa, ya, jangan siksa, ya. Kemudian setelah cara pandang ini dirubah, ya, ini bukan cara untuk membawa pencerahan. Menuruti hawa nafsu tidak membawa pencerahan, tidak akan membawa kebijaksanaan. Menyiksa diri juga tidak akan membawa pada kebijaksanaan. Menyiksa diri juga tidak membawa pada pencerahan. Dan Sang Buddha menunjukkan Majjhima Patipada. Atanggiga Maga. Jalan mulia berunsur 8. Jalan inilah yang akan membawa pada pencerahan. Jalan ini akan membuka penglihatan. Cakuk karani.
menimbulkan pengetahuan nyana karani, akan menimbulkan ketenangan upasamaya, akan memunculkan pengetahuan yang agung abinaya, menimbulkan kesadaran sambodaya, dan juga akhirnya mengarah kepada pencerahan nibanaya. Inilah jalan yang dianjurkan oleh Sang Buddha, jalan Arya beruas 8, yang dimulai dari pandangan benar. Jadi Sang Buddha di situ setelah menyampaikan hindarilah kesenangan indriawi, hindarilah penyiksaan diri, dan Sang Buddha memperkenalkan kepada Pancawagya Bhikkhu jalan tengah. Ya, jalan tengah ini artinya jalan yang bebas dari dua ekstrim ini. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Samaditi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Ya, kenapa saya ulang-ulang begini? Supaya nanti kalau kehidupan sekarang kita belum sukses, di kehidupan berikutnya mendengar samaditi, inilah jalan untuk membawa pencerahan. Ya. Jalan membawa pada akhir penderitaan. Nah, di dalam jalan mulia berdelapan inilah disebut sebagai jalan yang akan memunculkan penglihatan, memunculkan pengetahuan, memunculkan ketenangan, memunculkan pengetahuan agung, membawa kesadaran, dan mengarah kepada pencapaian nibbana. Tetapi Sang Buddha sebelum menguraikan jalan mulia berdelapan ini, Sang Buddha membuka pengetahuan tentang 4 kebenaran Arya. Kebenaran Arya yang pertama tentang penderitaan, kebenaran Arya yang kedua tentang kemunculan penderitaan, kebenaran Arya yang ketiga adalah kepadaman penderitaan, dan kebenaran Arya yang keempat adalah jalan menuju kepadaman penderitaan. Apa yang Sang Buddha sampaikan ini adalah kebenaran. Namanya kebenaran itu berlaku dimanapun. Semua orang yang lahir pasti tua. Siapa yang tidak? Benar atau salah? Semua yang lahir pasti tua. Kalau sudah lahir pasti sakit. Kalau sudah sakit, tidak usah didoakan. Ya, kalau sudah mulai sakit-sakitan, mulai banyak buat karma baik lah. Kenapa? Karena ini akan dialami oleh siapapun. Tua, sakit, meninggal. Berpisah dengan yang dicintai. Berkumpul dengan yang dibenci. Tidak tercapai yang diharapkan. Kesedihan, ratap tangis, kekecewaan, keputusasaan. Derita jasmani, derita batin. Inilah muncul dari kelekatan pada 5 gugusan pembentuk. Sangkitena pancu pakdana kanda duka. Ini adalah kebenaran. Namanya kebenaran tidak bisa dielak. Siapa di sini yang lahir tidak mengalami cerita ini? Jadi kalau seandainya ada cerita begini, berpisah dengan yang dicintai, Anda harus dengan lega mengatakan sudah dari dulu. Jadi Anda tidak usah sedih-sedih. Pisah dengan yang dicintai sudah dari dulu. Berkumpul dengan yang dibenci, apalagi. Ya, kalau tidak tercapai yang dicita-citakan bagaimana? Berusaha. Kalaupun tidak sampai bagaimana? Berusaha. Kalau tidak sampai, sudah dari dulu. Namanya manusia itu berusaha, hasil itu tidak ada yang tahu. Kalaupun tidak berhasil, kita jangan sampai meratapi. Karena ratapan, kekecewaan, keputusasaan, ini adalah penderitaan. Konsekuensi dari sebuah kelahiran. Ini akan dialami. Ya, dialami. Ya, memang dalam hidup ini akan dialami. Dan duka ini muncul karena ada kemunculannya. Kemunculannya adalah karena
keinginan, nafsu, keinginan. Bahasa palingnya adalah tanha. Tanha. Tanha itu artinya tidak bosen. Mau lagi, mau lagi, mau lagi. Namanya tanha. Kegandrungan. Bahasa Jawa itu kegandrungan. Ya, gandrung itu artinya tidak ada objeknya tapi mengiang-iang di mata itu. Ya, dari mana turunnya cinta? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Itu namanya gandrung. Kalau di masyarakat di Jawa namanya gandrung. Nanti kalau buku baru terjemahannya kegandrungan itu artinya dari mata turun ke hati dan tidak mau dilepaskan. Ya, pengen menatap terus. Ya, seperti pemuda dan pemudi. Kalau sedang jatuh hati, dia tidak mau ketemu. Setiap WA selalu tanya, ada di mana? Itu lagi gandrung itu, lagi gandrung. Ada di mana? Sudah makan belum? Lagi gandrung itu. Tapi kalau sudah tidak gandrung, di WA tanya-tanya. Kalau sudah tidak hilang kegandrungannya, ya, tidak ada ketertarikan. Namanya tanha itu ketertarikan. Tidak ada kebosanan, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Karena ingin, tidak pernah terpuaskan, itulah penyebab kemunculan penderitaan. Dan penderitaan ini bisa diakhiri. Jalan untuk mengakhirinya adalah jalan mulia berunsur 8. Maka kita ini belajar Dhamma, sebetulnya untuk yang pertama inilah, membuka pandangan benar. Mendengarkan Dhamma supaya apa? Muncul pandangan benar. Diskusi Dhamma, baca parita supaya apa? Punya pandangan benar. Kalau orang itu punya pandangan benar, maka pikirannya jadi benar. Kenapa orang pikirannya jadi salah? Karena pandangannya salah. Bagaimana supaya tidak punya pikiran yang salah? Dia harus memperbaiki cara pandangnya. Maka sebagai umat Buddha harus ada minat dengerin Dhamma. Suka atau tidak suka, tolong telinganya dipijetin. Karena munculnya pengetahuan itu dari telinga. Kalau Anda puja bakti, telinganya ini tidak dipijetin, ya. Di sini ngomong apa, di sana tidak dapat sinyal. Ya. Yang dia ingat, kok panjang sekali ya ceramahnya ya. Kok belum sadu-sadu ya, padahal kaki saya sudah pegel nih. Padahal ibu bapak mendengarkan Dhamma itu akan membantu munculnya pandangan benar. Dan pandangan benar itu adalah awal dari pencerahan. Kondanya, akhirnya beliau menjadi pemasuk arus. Ya, karena beliau mau mendengar. Ya, beliau mau mendengar. Bayangkan, kalau kondanya tidak mau mendengar, kira-kira jadi pemasuk arus enggak? Tidak mungkin. Dari pandangan benar inilah pikiran, ucapan, perbuatan, penghidupan, usaha, perhatian, dan konsentrasi menjadi benar semua. Dikepalai oleh apa? Pandangan benar. Nah, ketika Dhammacakkappavattana Sutta ini disampaikan, Pancawaggiya Bhikkhu yang tertua, yaitu kondanya, mencapai Sotapanna. Timbul keyakinan, menyatakan diri menjadi siswa Sang Buddha. Dan sejak itulah 4 yang lainnya jadi 5 totalnya menjadi Sangga. Maka hari Asada ini juga dikenal sebagai hari lahirnya Sangga. Jadi Sangga yang sekarang ini ibu bapak perlu didukung. Ya. Jadi Sangga yang sekarang itu perlu didukung. Kan saya udah dukung Bante. Iya, tapi saya juga minta dukungannya. Dukungannya apa? Kalau punya anak. Kalau punya anak, ya jadi umat Buddha itu anaknya jangan cuma 1, jangan cuma 2 gitu loh. Ya 1, 2, 3. Nanti yang di rumah 2, yang 1 ikut Bante. Ya, kan untuk melestarikan Sangga. Sangga ini butuh personil. Ya, bukan hanya butuh makan. Bante udah kirim 1 pacaya makan, jubah, tempat tinggal, obat-obatan. Kan kita support Sangga, Bante. Iya, tapi Sangga ini juga perlu personil. Ya, jadi nanti yang punya anak laki-laki, mungkin anak laki-lakinya 3.
Ya, satu ikut Bante. Ya, ya, nanti yang jadi rumah tangga yang baru, ya anaknya jangan cuma satu. Nanti baru ikut meditasi udah dicari-cari. Belum jadi, ya baru ikut meditasi udah dicari-cari. Ya kalau 3 lah, 1 ya mendukung sangga. Ya, karena saya ini makin hari ya makin tua soalnya. Ya, saya ini makin hari udah makin tua juga nih. Ya, ya kemarin saya disunter dibilang sama umat, weh Bante sekarang udah tua. Iya saya bilang. Iya, wah, makanya saya bilang anaknya diikutin supaya ada regenerasinya. Masa dari dulu di Tangerang Selatan Bantenya Bante Atadiro, Bante Atadiro. Nah, mana ini yang punya anak nih? Jadi ibu bapak, Asada ini memperingati kemunculan sangga. Sangga ini juga perlu didukung. Tidak hanya mendukung 4 kebutuhan pokok, tetapi juga ya mendukung ya tambah personel lah. Dan akhirnya dengan munculnya sangga lengkaplah Ti Ratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangga Ratana. Di dalam pertemuan ini sebetulnya saya ingin menggarisbawahi yang paling awal tadi sebetulnya. Kita zaman modern. Berhati-hatilah dengan kesenangan indriawi. Kalau mau senang harus tahu ukuran. Kenapa Bante? Kalau umatnya menderita, Bantenya juga ikut menderita. Soalnya ini hubungannya ini. Ya. Kalau Anda menderita, saya juga menderita. Bante minta waktu mau curhat. Anda menderita, Bantenya juga menderita. Nah, saya jadi meditasi tidak tenang. Dia sudah sering dana makan, dia punya masalah. Terus apa yang bisa saya bantu? Saya sudah chanting pagi, chanting malam. Apa yang bisa tuh? Kalau Anda menderita, saya pun juga ikut menderita. Sebelum Anda menderita, jauh-jauh hari dikasih tahu. Kalaupun menuruti kesenangan, harus tetap tahu ukuran. Ya, harus tetap tahu ukuran. Kalau Anda tahu ukuran, hari Sabtu bisa meditasi dengan tenang. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat saja, Sabtu kan meditasi tuh. Ya, Anda bisa bekerja tanpa ada beban apapun. Kenapa? Karena hidup Anda semua sudah ada porsi ukurannya. Ya, kalau Anda bahagia, Bante pun juga ikut bahagia. Wah Bante umat di BS itu bagus-bagus. Siapa dulu? Tapi ya Bante masa, aduh gimana ya? Padahal saya udah bikin chanting malam, chanting pagi. Kok masih begitu ya? Ya, jadi ibu bapak, ya saya memotivasi Anda. Karena dalam kehidupan ini kita adalah kalyanamita, sahabat. Saling tunjang menunjang, bantu membantu. Di momen Asada ini kita diingatkan ajaran yang paling pokok. Yaitu 4 kebenaran Arya yang tertuang di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan hari ini. Ya direnung-renungkan, ya direnung-renungkan, ya direnung-renungkan supaya apa? Anda punya cara pandang yang baik sehingga Anda bisa menjalankan hidup Anda dengan sebaik mungkin, dengan penuh manfaat dan akhirnya penuh dengan keberkahan. Selamat memperingati Hari Asada Puja. Semoga keberkahan yang hari ini Anda lakukan berbuat baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Semoga segala kebaikan yang Anda lakukan ini menjadi kumpulan kebajikan yang menghantarkan ibu bapak sekalian pada kemajuan keberhasilan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan semoga harapan baik Anda, cita-cita luhur Anda, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.